Halo, kali ini saya akan memperkenalkan dan melihat beberapa fitur baru yang ada di Canon EOS R6 Mark II. EOS R6 Mark II ini bukanlah pengganti, melainkan improvement atau pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu EOS R6. Dari segi fisik, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi ada beberapa hal baru yang lebih menonjol gitu dari segi fisiknya, yaitu dari EOS R6 Mark II ini adalah ini, ada Mark II-nya. Enggak, bukan itu. Ya itu memang beda, tapi bukan itu yang menonjol. Yang menonjol itu menurut saya adalah ini. Jadi sekarang sudah ada dedicated switch perpindahan mode dari mode foto ke mode video. Yang sebelumnya di EOS R6 yang versi sebelumnya itu perpindahan modenya jadi satu di mode dialnya. Nah, dengan adanya dedicated switch ini, kita nggak perlu lagi misalnya dari mode foto M gitu mau pindah ke mode video, nggak perlu lagi muter beberapa kali gitu. Kan lumayan jauh ya. Jadi lumayan mempersingkat. Nah, kemudian selain itu ada satu hal lagi yang berbeda, yaitu otomatis karena di sini sebelumnya di EOS R sebelumnya di sini adalah posisi on off, switch on off. Nah, switch on off-nya dipindah ke sebelah kanan, itu di sebelah sini. Dan sekaligus jadi switch lock buttonnya di sebelah sini. Nah, kemudian yang berbeda lagi dari segi fisik adalah di hot shoe-nya. Di hot shoe EOS R6 Mark II ini dia sudah menggunakan multifunction shoe ya. Jadi kompatibel dengan beberapa aksesoris Canon yang menggunakan multifunction hot shoe gitu. Seperti kalau nggak salah itu ada salah satunya flash Canon Speedlight EL5 itu. Masuk ke sisi fotografi. Nah, salah satu pengembangan atau improvement yang ada di EOS R62 ini yaitu maksimum continuous shooting speed yang dia miliki itu hingga 40 fps. Yang mana ini merupakan 2 kali lipat dari maksimum continuous shooting speed yang dimiliki oleh R6 atau R6 yang sebelumnya di electronic shutter. Sedangkan maksimum continuous shooting speed pada mechanical masih sama 12 fps yang sama dengan EOS R6 yang sebelumnya. Untuk memastikan konsistensi exposure baik dalam kondisi yang melibatkan cahaya lampu berfrekuensi tinggi, EOS R62 menyematkan fitur high frequency anti flicker function yang berfungsi di semua mode shutter drive, baik itu mechanical, electronic versus 10 dan movie. Nah, biasanya ini hanya berfungsi di mode mechanical shutter. Hanya saja memiliki kemampuan yang berbeda pada masing-masing drive mode-nya. Shutter speed tercepatnya adalah 1/8000 detik pada mechanical shutter dan 1/16 detik pada electronic shutter. Lagi-lagi 2 kali lipatnya si EOS R6. Nah, hal menarik lainnya, EOS R62 punya fitur RAW burst mode, di mana beberapa gambar ditangkap dengan electronic shutter hingga 30 fps dan disimpan dalam satu file. Jika pre-shooting diaktifkan, dia mampu merekam momen sekitar 0,5 detik sebelum shutter dirilis atau sebelum tombol shutter ditekan, yang mana memungkinkan kita menangkap momen tak terduga tepat sebelum beraksi. Pre-shooting mode, pre-shooting itu. Kemudian di sisi AF detection, selain subjek yang ada sebelumnya, EOS R62 menambahkan kuda, kereta, terus aircraft yang meliputi pesawat terbang dan helikopter ke tipe deteksinya. Kita juga dapat menentukan eye detection AF untuk memprioritaskan mata kanan ataupun mata kiri ketika memotret orang dan hewan. Selain itu juga ada auto subject detection yang memungkinkan kamera mendeteksi semua subjek dan memilih salah satu ketika subjek-subjek itu muncul bersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sensor. EOS R62 dibekali dengan pengembangan terbaru CMOS sensor beresolusi 24,2 megapiksel
full frame. Dengan peningkatan resolusi dari EOS R6 yang sebelumnya, yaitu yang beresolusi 20,1 megapiksel, EOS R6 II berkemampuan atau memiliki kemampuan subtask processing yang baru yang dapat meningkatkan resolusi dan detail gambar. Nah, katanya EOS R6 II ini menghasilkan resolusi setara 30,4 megapiksel yang ada pada EOS atau setara dengan EOS 5D4 DSLR pendahulunya gitu. Ini kayak 24 megapiksel berkemampuan 30 megapiksel. Yang menarik sih, fitur baru juga ada pada mode HDR, yaitu adanya Moving Subject HDR Mode yang mampu menghasilkan gambar dengan dynamic range yang lebih luas di JPEG atau HDR-PQ. Dia dijadikan satu gambar. Nah, HDR mode ini yang biasanya itu dia menggabungkan tiga gambar hasil bracketing menjadi satu. Tapi ini cukup hanya dengan satu gambar saja. Seperti itu. Ini sih bisa memudahkan kita membuat gambar HDR gitu ya, dalam atau saat foto sport, wildlife, animal gitu, kendaraan atau subjek bergerak lainnya. Bahkan saat panning juga bisa. Nah, jadi ini bisa memudahkan kita dapat gambar HDR walaupun objeknya itu bergerak. Tuh yang biasanya kalau misalnya kita pakai bracketing di SDR, perpindahan objeknya itu kan mempengaruhi gambarnya. Jadi dia kayak double gitu gambarnya. Ya nggak sih? Dan nggak cuma sampai sana. Fitur baru yang nggak kalah menggiurkan yang hadir di EOS R6 II ini adalah adanya fitur digital converter yang secara digital memproses gambar dengan hasil setara 2 kali atau 4 kali panjang fokal lensa. Nah, ini tergantung juga mode yang digunakan. Jadi ini seperti built-in extender gitu ya. Jadi kita bisa lebih dekat dengan subjek tanpa harus ganti lensa. Jadi hasil gambarnya nggak sebatas hasil cropping ya. Jadi tapi juga diproses dan di upsize gitu, yang hasilnya setara kualitas LJPEG-nya Canon. Nah, serunya lagi, digital converter ini bisa dikombinasikan dengan fungsi 1,6 kali crop atau dengan lensa RFS maupun EFS nya Canon, itu yang lensa APS-C. Jadi hasil yang kita dapat atau angle of view yang kita dapat itu setara sekitar 3,2 kali atau 6,4 kali focal length lensa. Wah, ini sih wildlife lover nih pasti bahagia sih dengernya ya. Oh ya, kita juga bisa menjadikan tombol multifunction atau tombol depth preview sebagai shortcut ke fungsi digital converter ini. Jadi tanpa harus masuk ke quick menu gitu. Jadi cukup dengan tekan satu tombol yang tadi kita mau set di tombol yang mana, fitur ini bisa kita aktifkan. Jadi sesimpel itu, pencet satu tombol, digital converter sudah aktif, tinggal kita gunakan. Oke, sekarang kita masuk ke sisi video. EOS R6 II mampu merekam 6K RAW dengan external recorder melalui koneksi micro HDMI yang ada di kamera. Sedangkan internalnya sendiri dia mampu merekam cropless 4K video yang merupakan oversample dari 6K tanpa crop ya. Jadi ini tanpa crop 4K ya. Nah, di samping 8-bit 420 di EOS R6 II juga mendukung 10-bit 422, Canon Log 3 dan HDR-VQ, sehingga memudahkan kita saat color grading atau post proses video yang lebih advance seperti itu. Nah, seperti halnya di mode foto, di mode video pun juga ada fitur pre-recording. Jadi kalau yang di mode foto tadi kan ada pre-shooting. Nah, di video dia ada pre-recording. Jadi kita bisa merekam momen yang terjadi hingga 5 detik sebelum tombol record ditekan. Lagi-lagi ini benar-benar game changing sih. Jadi dengan pre-recording ini
kita bisa nangkep momen yang ketika kita pencet tombol record itu ternyata ada momen yang nggak terduga sebelumnya gitu. Jadi ini benar-benar ya game changer sih. Nah, satu hal penting lagi, dihilangkannya batas perekaman 30 menit. Nah, EOS R62 mampu melakukan perekaman hingga 6 jam sampai kamera overheat. Peningkatan heat control atau unlimited recording ini bahkan berfungsi pada format 4K UHD 30p. Wah, ini sih bener-bener pantes sih dibilang game changer, ya nggak sih? Dan mungkin masih ada lagi fitur-fitur lainnya yang mesti kita bedah gitu. Dan ya mungkin nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke, jadi kali ini sekian dulu videonya. Semoga sedikit mengobati rasa penasaran kalian, atau tentunya cobain langsung aja ya, jadi biar benar-benar hilang gitu rasa penasarannya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.